يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق ما لمن أعوذ به سواك عند حلول الحادث الأهم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد خصوصا من صنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وفي الدارين آمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Munyatul Fakir Al-Mutajarrid wa Siratul Murid Al-Mutafarrid. Halaman 110 Babul awamili ad-dakhilati alal muqtada'i wal khobari. Babul awamili bab amil-amil, kalimat aktif ad-dakhilati yang masuk alal muqtada'i atas muqtada wal khobari dan khobar. Bab yang menerangkan tentang amil-amil, kalimat-kalimat aktif yang masuk atas mubtada dan khobar. Wahia dan adapun al-awamil ad-dahilah. Wahia dan utawi al-awamil dahilah itu salah satu asya'a, ada 3 macam. Kana wa akhwatuha rupane. Yang pertama kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya kana. Wa inna wa akhwatuha, dan inna dan saudara-saudaranya inna. Wa zonantu wa akhwatuha, dan yang ketiga zonantu dan saudara-saudaranya. Fa amma kana wa akhwatuha, maka adapun kana wa akhwatuha, maka adapun kana dan saudara-saudaranya kana. Fa innaha, maka sesungguhnya kana wa akhwatuha ikut tarfa'u merofakan apa kana wa akhwatuha al-isma pada isim, al-isma pada isim yaitu mubtada, wa tansibu dan menasobkan apa kana al-khobaro pada khobar, al-khobaro pada khobar. Misalnya Allahu ghaniyun,
Allahu utawi Allah itu goniyun zat yang maha kaya. Kemasukan kana berarti kana Allahu goniyan. Wahia dan hale utawi kana wa ahwatuha itu kana ya kana ada wa amsa dan amsah sore hari, wa asbaha dan asbaha pagi hari, wa adha dan adha waktu duha, wa zola dan zola waktu siang, wa bata dan bata waktu malam, wa soro dan soro jadi, wa laisa dan laisa tidaklah, wa mazala dan mazala terus menerus, wa mazala dan mazala, wa ma infakka dan ma infakka senantiasa, sama aja artinya mazala ma infakka senantiasa terus menerus, wa ma fati'a dan ma fati'a senantiasa terus menerus, wa ma bariha dan ma bariha sama artinya senantiasa, wa ma dama dan ma dama artinya juga sama senantiasa atau terus menerus. Wama dan kalimat tasarrofa yang bertasrif apoma. Wama dan kalimat tasarrofa yang bertasrif opoma minha dari kana wa ahwatuha. Nahu contohnya kana wa yakunu kun, kana yakunu kun, asbaha yusbihu asbih. Kana fi'il madhi, yakunu fi'il mudhari', kunnya fi'il amr. Jadi sama saja. Jadi kana dan yang bertasrifnya fi'il mudhari'nya atau fi'il amrnya. Asbaha juga begitu, amsa juga begitu, soro juga begitu. Wa ma tasarrafa. Taqulu berkata siapa kamu? Taqulu berkata siapa kamu? Kana ada siapa Zaidun Zaid. Zaidun menjadi isimnya kana. Siapa Zaidun Zaid itu iman orang yang berdiri. Iku iman orang yang berdiri. Aslinya Zaidun imun. Kemasukan kana menjadi kana Zaidun iman. Walaisa dan tidaklah amrun siapa amr. Walaisa dan tidaklah amrun siapa amr. Iku sahison orang yang hadir. Iku sahison orang yang hadir. Wama dan kalimat asbaha yang menyerupai okoma. Zalika demikian contoh tadi. Wa amma inna wa ahwatuha dan adapun inna wa ahwatuha fa innaha maka sesungguhnya inna wa ahwatuha ikutan sibuk menasobkan opo inna wa ahwatuha al isma pada isim, al isma ing isim yaitu mubtada, wa tarfa'u dan merofakkan opo inna wa ahwatuha, wa tarfa'u dan merofakkan opo inna wa ahwatuha al khobaro in khobar, al khobaro in khobar, wahia dan halih utawi inna wa ahwatuha itu inna lafaz inna sesungguhnya, wa anna dan anna bahwasanya, walakinna dan lakinna akan tetapi, wa ka'anna dan ka'anna seakan-akan bahwasanya, wa ka'anna dan ka'anna, walaita dan laita andai kata, walaita dan laita andai kata, wala'alla dan la'alla semoga. Takulu berkata siapa kamu? Takulu berkata siapa kamu? Inna Zaidan qaimun. Inna sesungguhnya sopo Zaidan Zaid iku qaimun orang yang berdiri. Zaid menjadi isimnya inna, qaimun menjadi khobarnya inna. Jadi aslinya Zaidun qaimun menjadi inna Zaidan qaimun. Walaita dan andai kata, walaita dan andai kata, andai saja atau andai kata amrun siapa si amr iku syahisun orang yang hadir, iku syahisun orang yang hadir. Wama dan sesuatu asbaha yang menyerupai opoma zalika pada demikian itu contoh, zalika pada demikian itu contoh. Wa makna inna wa anna, wa makna inna dan maknanya inna, wa makna inna dan utawi maknanya inna sesungguhnya, wa anna dan anna bahwasanya itu litaukidi untuk taukid penguat, itu litaukidi untuk taukid penguat. Jadi inna dan anna maknanya litaukid.
Wa ka'anna, dan adapun lafaz ka'anna, wa ka'anna dan ka'anna, lafaz ka'anna bahwasanya seperti bahwasanya atau seakan-akan itu litasbihi untuk tasbih, penyerupaan, litasbihi untuk tasbih, penyerupaan. Walakina, dan adapun lafaz lakina, walakina dan lakina itu lil istidroki, untuk meralat, itu lil maknanya untuk meralat. Walaita, dan adapun lafaz laita, andai kata, itu litamani, untuk angan-angan yang tidak terwujud, itu tamani. Seandainya saya umur 17 tahun lagi, itu namanya tamani. Seandainya saya bisa jadi anak kecil lagi, itu namanya laika. Tamani yang gak mungkin bisa terwujud, itu memakai kata-kata laika. Wala'ala dan la'ala, dan apapun lafaz la'ala itu litaroji, untuk pengharapan, wa tawakkudi dan permohonan, dan harapan, sama saja sih harapan, wa tawakkudi dan harapan. Kalau la'ala itu harapan yang bisa terwujud, kalau laita itu harapan yang tidak mungkin terwujud. Makanya la'allakum takun, agar kalian semua, itu harapan yang bisa terwujud, bukan walaitakum. Kalau laita itu sudah tidak mungkin bisa terwujud. Wa amma zonantu, dan adapun zonantu wa ahwatuha, dan adapun zonantu wa ahwatuha, amin yang ketiga nih, zonantu wa ahwatuha, itu fa innaha, maka sesungguhnya zonantu wa ahwatuha itu tamsibu menasobkan opo zonantu wa ahwatuha al mubtada'a pada mubtada, wal khobaro dan khobar, ala annahuma, atas bahwasanya keduanya mubtada dan khobar itu maf'ulani, menjadi dua maf'ul, itu maf'ulani menjadi dua maf'ul, laha pada zonantu wa ahwatuha, zonantu wa ahwatuha. Jadi yang tadinya mubtada dan khobar, pemasukan zonantu wa ahwatuha, mubtada dan khobarnya berubah menjadi maf'ul. Dan hal yang utawi zonantu wa ahwatuha, iku zonantu, lafaz zonantu aku menyangka, wa hasibtu dan aku menduga, hasibtu wa hasibtu dan hasibtu aku menduga, aku menyangka, sama saja artinya. Wa hiltu dan hiltu aku menduga, wa alimtu dan alimtu aku mengetahui, wa za'amtu dan aku menyangka, wa ra'aitu dan ra'aitu aku melihat, wa wajadtu dan wajadtu aku mendapati, takhaztu dan aku menjadikan, wa takhaztu dan aku menjadikan, membuat, wa ja'altu dan ja'altu juga sama, aku menjadikan, wa sami'tu dan sami'tu aku mendengar. Takulu berkata siapa kamu, contohnya. Takulu berkata siapa kamu, contohnya. Zaidan muntolikon, zonantu menyangka siapa aku, zonantu menyangka siapa aku, Zaidan ing Zaid, muntolikon ing orang yang pergi, muntolikon ing orang yang pergi. Wahiltu dan menduga siapa aku, amron ing amr, itu amron ing amr, syahison ing orang yang hadir, syahison ing orang yang hadir. Aslinya Zaidun muntolikun, amrun syahisun, karena kemasukan zonantu wa huwatuha menjadi zonantu Zaidan muntolikon, hiltu amron syahison. Jadi mubtada dan khobarnya berubah menjadi maf'ul, menjadi objek. Wama dan sesuatu asbaha yang menyerupai opoma, zalika ing demikian itu contoh, zalika ing demikian itu contoh. Dah, itu nahunya. Sekarang tasawufnya. Nawasihul ibtidai utawi penghapus mubtada. Nawasihul ibtidai utawi penghapus mubtada. Penghapus mubtada kan tadinya mubtada, kemudian dia menjadi
isim atau dia menjadi maf'ul. Jadi muktadanya hilang kayak tadi tuh. Zaidun qaimun. Zaidun mubtada, qaimun khobar. Kemasukan kana berarti kan muktadanya hilang. Kana Zaidun qaiman. Muktadanya hilang menjadi isimnya kana. Atau kemasukan inna Zaidan qaimun. Zaidan yang tadinya mubtada kemudian menjadi isimnya inna. Nah ini namanya nawasihul ibtida. Jadi kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, zonantu wa akhwatuha itu diistilahkan dengan nawasihul ibtida. Nah, nawasihul ibtida itu isyaratun menunjukkan. Itu isyaratun menunjukkan ila nawasihil ahkami pada penghapus-penghapus hukum-hukum. Ila nawasil ahkami pada penghapus-penghapus hukum-hukum. Az-zatiyat yang sebangsa zat. Az-zatiyat yang sebangsa zat. Atau mau diartikan al-ahkami zatiyati, yaitu hukum-hukumnya Allah. Hukum-hukumnya Allah yang pertama, yang awal. Allati tata'alaku yang berhubungan. Allati tata'alaku yang berhubungan opo al-ahkami zatiyati bizatil qadimati. Bizatil qadimati dengan zat yang terdahulu. Bizatil qadimati dengan zat yang terdahulu. Allatihiya yang utawi. Allatihiya yang adapun zatil qadimah itu mubtadaul asyai, permulaannya berbagai macam. Mubtadaul asyai, permulaannya berbagai macam. Wa muntahaha, dan akhirnya berbagai macam. Jadi nawasihul ibtida, penghapusnya mubtada itu mengisyaratkan kepada penghapusan hukum-hukumnya Allah yang terdahulu, gitu. Wan nashu dan utawi penghapusan, itu fi ahkamis syariati, ada di dalam hukum-hukum syariat. Lebih khususnya lagi hukum-hukum fikih. Hukum-hukum fikih bisa berubah-berubah, bisa dinasakh. Tapi kalau tasawuf dan akidah nggak ada yang dinasakh. Misalnya sombong, dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang sombong itu kagak ada nasakh. Semuanya pasti buruk. Nggak ada dulu sombong boleh, sekarang sombong nggak boleh. Nggak gitu. Dulu ria boleh, sekarang ria nggak boleh. Dulu pelit nggak boleh, sekarang pelit boleh. Itu kan urusan tasawuf, itu nggak ada nasibnya. Atau urusan akidah, dulu boleh tidak percaya dengan malaikat, sekarang wajib percaya sama malaikat. Nggak ada nasibnya. Dulu boleh percaya dengan hari akhir, sekarang tidak boleh percaya dengan hari akhir. Nggak ada nasibnya. Yang ada nasibnya itu pada hukum-hukum syariat, yang khususnya adalah hukum fikih. Sholat misalnya, dulu di zaman Nabi Isa misalnya, sholat itu harus di tempat tertentu, di tempat tertentu, di mihrab dia. Tidak boleh sholat itu di tempat sembarangan, di tempat di mana saja tidak boleh. Tapi di zaman kita, di zaman Rasulullah, sholat boleh di mana saja. Mau di mihrab kayak, mau di masjid, mau di musola, mau di rumah, mau di mana saja boleh. Gitu. Itu kan berarti nasakh. Dulu puasanya sehari puasa sehari enggak, Akhirnya kemudian dinasakh menjadi 1 bulan puasa. Nah, puasa 1 bulan Ramadan saja dulu kalau habis maghrib kemudian tidur, nanti bangun tidur, maka dia wajib puasa. Jadi Anda habis buka puasa, sholat maghrib, kemudian belum isya, langsung tidur. Lalu kemudian bangun nih jam 12, udah kagak boleh makan lagi. Sampai besok maghrib. Itu seperti itu awalnya. Dulu sama istri nggak boleh sebulan full gitu, nggak boleh itu. Nah itu udah berlangsung 1-2 tahun itu puasa kayak begitu. Sampai kemudian Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat lain ngomong sama Rasul, ya Rasul, ini nggak bisa diganti apa? Masa sebulan penuh kita nggak boleh? Maka kemudian uhilla lakum lailatas siyamir rafas.
Tapi kan itu jalannya lama gitu loh. Karena berlangsungnya lama itu. Dulu sampai 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun gitu. Orang kalau dia punya keretak di hati yang buruk, dosa dia. Misalnya dalam hati saya pengen nyolong, udah dosa itu. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Yang nampak maupun yang tidak nampak itu pasti akan dihisab. Lalu sahabat kan bingung semua, ini gimana ini? Kita punya keretak buruk, dosa gitu kan? Ada perempuan lewat cantik lalu kemudian kita menghayalin dia, langsung dosa gitu. Maka kemudian turun lagi ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hukum-hukum syariat itu bisa dihapus. Hukum-hukum fikih itu bisa dihapus. Tapi kalau hukum tasawuf, hukum akidah nggak bisa dia dihapus. Jadi yang dihapus di sini adalah yang terkait dengan hukum syariat. Wa maknahu dan adapun maknanya penghapusan di dalam hukum-hukum syariat. Wa maknahu dan utawi maknanya an-nashu fi ahkami syariat itu intihaul hukmi berakhirnya hukum. Intihaul hukmi berakhirnya hukum ila waktin pada waktu maklumin yang ditentukan, maklumin yang sudah ditentukan. Summa yasta'nifu kemudian mengganti siapa Allah. Summa yasta'nifu kemudian mengganti siapa Allah hukman ing hukum, hukman pada hukum akhara yang lain ala sabiqil iradati berdasarkan kehendak yang lalu. Ala sabiqil iradati berdasarkan kehendak Allah yang lalu. Dulu kalau kena najis di bajunya nggak boleh dicuci, harus dipotong. Di zaman Nabi Musa seperti itu. Kalau di zaman Nabi Musa ada orang maksiat di malam hari, maka siang harinya di tempat di rumahnya akan tertulis tuh dosa dia malam itu apa. Tiba-tiba udah tertulis aja di rumahnya kayak begitu. Semalam dia minum minuman keras, pagi-pagi di rumahnya itu udah tertulis tuh ini orang habis minum minuman keras. Gitu. Seperti itu. Tapi kemudian hukum ini dirubah sama Allah. Di zaman kita dirubah. Wayakunu dan ada apa penghapusan fi sara'il umami di dalam syariat-syariat para umat. Fi sara'il umami di dalam syariat-syariat para umat, wa fi syariati dan di dalam syariat al-wahidati yang satu. Yang sahu yang menghapus ba'duha apa sebagian syariat, ba'don pada sebagian yang lain. Kama sebagaimana sesuatu huwa yamma itu muqarrarun ditetapkan fi mahallihi di tempatnya ma. Wa yakunu dan ada opo an-nasru penghapusan fil aqdiyati di dalam ketetapan. Kalau tadi kan di dalam hukum. Nah, penghapusan ini yang kedua juga berlaku pada fil aqdiyati di dalam ketetapan al-barizati yang tampak ila alami syahadati kepada alam syahadah, alam penyaksian, alam yang kita saksikan sekarang ini nih, namanya alamus syahadah. Nah, penghapusan ini juga berlaku selain kepada hukum fikih, juga berlaku kepada ketetapan Allah yang tampak pada alam syahadah. Gimana maksudnya? Fayazharu maka menampakkan Allahu siapa Allah Ta'ala, Allahu Ta'ala siapa Allah Ta'ala lil malaikati pada para malaikat, lil malaikati kepada para malaikat umuran ing berbagai macam perkara yu'alliku yang menggantungkan siapa yu'alliku yang menggantungkan sopo Allah hak kepada umuran ala asbabin atas berbagai sebab
ala asbabin atas berbagai sebab, wasurutin dan berbagai syarat, wasurutin dan berbagai syarat, annaha bahwasanya umur itulah tujadu tidak akan didapati opo umur. Itulah tujadu tidak akan didapati opo umur. Maksudnya kalau tidak melalui sebab ini, kalau tidak melalui syarat ini, urusan-urusan ini, perkara-perkara itu tidak akan terwujud. Tidak akan terwujud. Jadi Allah menggantungkan satu urusan ini dengan sebab ini atau dengan syarat ini. Tapi ini summa azhara pada faiza aroda maka jika menghendaki Allah siapa Allah Ta'ala amron ing satu urusan amaro maka memerintahkan siapa Allah al-malika kepada malaikat al-muwakkala yang dipasrahkan, al-malikal muwakkal namanya, malaikat yang dipasrahkan, bizalikal fi'li dengan perbuatan itu, biibrozihi dengan menampakkannya menampakkannya pekerjaan atau urusan amron, biibrozihi dengan menampakkannya amron, summa azharo kemudian menampakkan siapa Allah, kemudian menampakkan siapa Allah hilafazalika ing bedanya demikian. Tadi kalau mau melakukan ini syaratnya harus ini, kalau pengen terwujud ini sebabnya harus melalui ini, itu diserahin ke malaikat. Tapi di satu waktu Allah menampakkan yang berbeda dengan ini, udah dipenuhi syaratnya, sababnya udah dilaksanain tapi tidak terwujud. Kenapa itu? Liyuzhira untuk menampakkan siapa Allah, ihtisasahu ing kekhususannya Allah, ihtisasahu ing kekhususannya Allah Ta'ala maha tinggi Allah, bil ilmil hakiki dengan ilmu hakiki, allazi la yatabaddalu yang tidak berubah opo al ilmu hakiki, wala yataghayyaru dan tidak berubah al ilmu hakiki, wa huwa dan hale utawi al ilmu hakiki itu ummul kitabi, namanya ummul kitab, induknya kitab. Contoh begini. Ini perubahan, penghapusan juga terjadi kepada ketetapan Allah yang tampak di alam syahadah. Contohnya begini, yang mudah saja. Kalau ada orang kena darah tinggi, maka kemudian obatnya adalah ambil akar pisang yang tingginya di atas 1 meter, kemudian akarnya direndam pakai air 1 liter, terusin sampai airnya itu kira-kira menjadi 1/4, berkurang menyusut sampai 1/4. Lalu kemudian airnya minum di pagi dan siang hari, di pagi dan sore hari. Nah itu obat darah tinggi. Itu udah Allah tetepin tuh, kalau syahadah. Udah ada malaikat di situ. Yang setiap orang pengen berobat dengan darah tinggi, syaratnya adalah direbus dulu akar pisang. Nah kemudian ketika dia rebus pisang, malaikat itu diperintahkan untuk menampakkan perbuatan itu sehingga darah tingginya menjadi sembuh. Tapi tidak semua kayak begini. Terkadang Allah menampakkan yang berbeda. Untuk apa itu? Untuk menunjukkan kekhususannya Allah yang ada di dalam umul kitab. Ini orang memang sudah ditakdirkan dalam umul kitab induk. Kita kan punya kitab induk nih. Yamhullahu mayyasha'u wa yusbitu wa indahu umul kitab, yang sudah ditentukan saat kita berumur 4 bulan di dalam kandungan. Bahwa kita ini saat ini akan terkena darah tinggi gitu. Nah,
Karena sudah ditetapkan di dalam umul kitab, la yatabaddalu wa la yataghayyar. Jadi kalau udah diobatin pakai daun, pakai akar pisang masih nggak sembuh juga, ya memang itu sudah kodarnya dia. Gitu, udah kodarnya. Untuk tadi itu, untuk menjelaskan, untuk menampakkan kekhususan Allah di dalam umul kitab. Kalau ada orang sakit batuk, jeruk nipis yang udah tua itu dicampur sama garam atau sama kecap asin, dicampur sampai dia asin lalu diminum, maka nanti batuknya hilang. Kalau orang ini peltu, nempel metu gitu ya 2 menit keluar, 2 menit keluar gitu, baru tempel keluar, baru tempel keluar gitu, maka Allah titipkan itu di telur. 1 hari makan 1 telur, hari Minggu makan 1 telur, hari Senin makan 2 telur, hari Selasa makan 3 telur, hari keempat silakan dilaksanakan gitu. Nah itu Allah nitipin tuh kekuatannya tuh di situ. Nah itu kan syarat kalau pengen kuat sahwat gitu ya. Nah kalau syarat itu dan sabab itu dilakuin, maka tampaklah tadi tuh. Tapi tidak semua yang kayak begitu gitu. Kenapa? Untuk menunjukkan kekhususannya Allah. Jadi apapun saja nih yang ada di alam musyahadah, dan itu adalah rahmatnya Allah. Andaikan rumah sakit yang paling khusus untuk jantung adalah rumah sakit Harapan kita. Kenapa kok apakah semua orang yang punya penyakit jantung sembuh di Harapan kita? Kalau Allah nentuin cuma di Harapan kita ini sembuh penyakit jantung, maka dokter nggak ada yang laku di dokter yang lain. Di selain rumah sakit Harapan kita nggak laku nih. Rumah sakit ini nggak laku, rumah sakit ini nggak laku, rumah sakit ini nggak laku. Maka kemudian dibagi sama Allah. Dah ini sekian yang sembuh, yang ini sekian yang sembuh. Tapi kan sudah melalui syarat nih, sudah melalui sabar. Kalau memang orang ini sudah ditakdirkan oleh Allah di umul kitab, orang ini memang meninggal, ya meskipun dia dibawa ke Singapura juga meninggal. Gitu. Tapi kan yang dipersoalkan dalam kisah ini adalah manusia itu cuma disuruh melaksanakan ikhtiar. Udah lakuin nih. Saya udah berobat di sini, saya udah berobat di sana, saya udah berobat di sini. Tapi kok belum juga hasil? Ya sudah. Mungkin belum ketetapannya. Kembalilah kepada iman kepada qada dan qadar. Nah, penghapusan seperti itu, nah itu penghapusan di dalam ketentuan Allah yang tampak pada alam syahadah. Fayaqa'u maka terjadi an-nashu penghapusan bihazal makna dengan makna ini. Maksudnya dengan berbagai syarat dan sebab. Fisya'adati, penghapusannya itu fisya'adati di dalam kebaikan, wasaqawati dan keburukan, wal a'mari dan umur, wa ghairiha dan selainnya, minal qadaya dari ketetapan allati tabruzu yang tampak opo qadaya, min indil haqqi ta'ala, dari sisi Allah ta'ala. Walidzalika, dan karena itulah, karena ada Sayyidina Umar bin Khattab wa Ibnu Mas'udin, dan Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud, yaqulani berdoa siapa Sayyidina Umar dan Ibnu Mas'ud. Apa doanya? Ini doa yang kita baca saat nisfu Sa'ban ini. Allahumma in kunta katabtani min ahli saqawati famhuni waktubni min ahli sya'adati. Allahumma ya Allah, in kunta, jika ada siapa engkau itu kata betani mencatat siapa engkau ni kepadaku, min ahli sakawati, termasuk ahli keburukan, ahli keburukan, famhuni, maka hapuskanlah siapa engkau ni kepadaku,
Famhuni maka hapuskanlah siapa engkau ni kepadaku. Waktu beni dan catatlah siapa engkau ni kepadaku. Min ahli sa'adati, termasuk ahli kebaikan. Jadi kalau sudah dicatat, sudah ditetapkan, sudah dicatat, maka kemudian minta sama Allah untuk dihapuskan. Itulah kemudian kita doain kan, yang di umum-umum nih saat kita lagi nisfu Sa'ban, minta rezekinya ditambah, terus kemudian umurnya dipanjangkan dan sebagainya. Kalau memang saat ini kita ditetapkan umur kita tahun ini udah meninggal, ya barangkali bisa dinasih, bisa dihapus berkat doa kita, berkat sedekah kita, amalan-amalan ibadah kita yang lain. Tapi kalau juga tetap ditakdirkan meninggal, ya memang itu sudah ada di umur kita. Nah, ilmu falak nih, ilmu falak mencoba melihatnya, ya, yang jadikan ilmu falak ini yang ada di umur kitabnya, bukan yang ada di mananya. Jadi yang ada di umur kitabnya, bukan yang ada di mana, di umur kitab. Jadi misalnya orang sakit, kemudian bisa dilihat kan kapan dia mulai sakitnya. Saat ini jam sekian, di mana dia mulai sakitnya, tempatnya di ini, alamatnya ini. Lalu kemudian kita lihat secara ilmu falak di bait ke-6 ada siapa, ada planet apa, ada kawakib apa. Oh, ada kawakib ini di jam berapa, jam sekian. Maka dilihat di situ. Oh, kalau laki-laki meninggal, kalau perempuan hidup misalnya. Ya sudah, itu mah mau diobatin kemana juga itu sudah begitu hasilnya gitu loh. Karena yang dilihat adalah umur kitab gitu ya. Nah, wa ammal ilmul asliyu dan adapun al ilmul asli yaitu tadi tuh al ilmu hakiki, allazi huwa yang adapun al ilmul asli itu al ummu induk, fala yatabaddalu maka tidak berubah opo al ilmul asli, wala yataghayyaru dan juga tidak berubah opo al ilmul asli. Nah, kita ini kan nggak tahu yang mana yang al ilmu hakiki, yang mana yang al ilmu yang bukan hakiki. Nah, makanya yang dituntut di sini adalah kita mah ikhtiar saja. Sabab-sabab semuanya dilakuin, syarat-syarat semuanya dipenuhin, udah dipenuhin syaratnya, udah dipenuhin sababnya, masih belum terlaksana, masih belum tercipta, masih belum terwujud apa yang kita inginkan, ya sudah, terusin saja seperti itu sampai pada batas waktu akhirnya. Gitu ya. Kalau memang udah diobatin, udah diapain, kemudian masih meninggal juga, ya memang itu adanya di al-um tadi, yang fala yatabaddal wala yataghayyan. Karena apa? Karena kita ini nggak tahu. Beda sama Nabi Khidir misalnya. Nabi Khidir itu bisa membunuh anak kecil. Kenapa anak kecil ini dibunuh? Karena nanti gedenya anak kecil ini akan nyusahin orang tuanya. Anak kecil ini menjadi orang kafir yang akan menyusahkan orang tuanya. Maka dibunuh dia dari kecil. Kenapa? Karena Nabi Khidir tahu secara umum kitab ini anak mau diapain juga nggak bakalan bisa benar gitu. Dibunuh aja sekalian gitu. Kenapa? Karena Nabi Khidir itu tahu yang ada di umur kitab, tidak ada di umur kitab. Kalau nggak tahu ya jangan coba-coba begitu. Saya tahu nih anak ini nggak bisa dibenerin, bunuh aja udah. Tahu dari mana? Ya tahulah gitu, Tuhanan saya nggak bisa begitu. Karena kita nggak tahu umur kitab gitu. Karena kadang-kadang tahu di umur kitab. Banyak kayak begitu. Pangersa Abah Anom itu ketika Abah Al pertama kali masuk ke Suryalaya sekitar tahun 56 atau 50-an ya, sampai 60 lah ya, tahun 60 atau 60 kurang, itu Abah Anom sudah bilang, ini anak ini buat saya, gitu. Anak ini buat saya, ini awas ini buat saya, karena saya nggak punya anak yang jadi kiai. Karena saya nggak punya anak yang jadi kiai, padahal anaknya banyak. Abah Anom itu, karena saya tidak punya anak yang jadi kiai. Kenapa kamu begitu? Ya karena sudah tahu apa yang ada di umur. Ini anak mau diapain juga nggak bakalan bisa jadi kiai, misalnya gitu.
Nah kita nggak boleh kayak begitu. Kita mah terus aja ikhtiar. Anak mau bandel, ya udah ikhtiarin terus, kok masih bandel, ikhtiarin aja terus. Sambil kita mawas diri, jangan-jangan kitanya dulu yang agak beres ini. Bacanya nggak baca bismillah lah, terus lagi hamil gimana lah, kata gitu kan. Ya sampai introspeksi gitu. Kalau udah introspeksi kan kemudian menjadi sadar. Kalau udah sadar, ya sudah cari ilmunya, sudah diikhtiarin semua. Terus kemudian kagak bener-bener juga, ya sudah, anaknya Nabi juga kayak begitu ada kok. Nabi Nuh juga begitu, Nabi Lut juga seperti itu, Nabi Adam anaknya ngebunuh, gitu ya. Tapi kan kita ikhtiarin anak. Jangan putus asa, ikhtiar anak mah, gitu. Udah ikhtiarin aja terus, nggak ada urusannya. Guru kita nggak punya kewajiban membuat anak soleh, itu nggak ada. Gitu. Kita ini kewajiban kita usaha untuk menjadikan anaknya menjadi soleh. Urusan nanti dia soleh nggak soleh bukan kewajiban kita itu. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah even kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Allah yang memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Yang kita rebut adalah masyiahnya Allah, kehendaknya Allah. Nah, wala yasihu dan tidak sah an-nasu apa penghapusan fil ahbari di dalam kabar-kabar, di dalam khobar. Fil ahbari di dalam khobar, di dalam kabar-kabar atau di dalam khobar. Li'annahu karena bahwasanya menghapus di dalam akhbar, menghapus di dalam khobar atau menghapus khobar itu yalzamu akan memastikan alaihi atas Allah al-kazibu apa pembohong, al-kazibu apa bohong, apa al-kazibu bohong. Mubtadanya mah bisa disimpan, mubtadanya mah bisa dihapus. Khobar nggak boleh dihapus karena khobar itu kalau dia dihapus dia akan menunjukkan kebohongan yang bicara gitu. Kalau khobar mah bisa dihapus gitu. Misalnya, man anta, siapa kamu? Jawabnya kan ana irfanun gitu kan. Ana utawi aku itu irfan. Tapi boleh nggak jawab man anta irfan? Boleh nggak? Itu kan mubtadanya dibuang, mubtadanya disimpan. Mubtadanya disimpan nggak apa-apa. Gitu ya. Mubtadanya dihapus nggak apa-apa. Khobar yang tidak boleh dihapus gitu loh. Allahu ghaniyun. Kalau mubtadanya dihapus masih bisa dia, masih bisa dimaknain gitu. Kayak tadi tuh, kanallahu ghaniyan. Tapi kalau kemudian khobarnya yang dihapus, kanallahu apa? Allah itu apa? Kan nggak jelas apa itu. Maka khobar itu tidak sah untuk dibuang, dihapus. Kalau mubtada boleh dihapus. Kata di sini wala yashihun nasu fil ahbari. Wa yaqau dan dapat terjadi anasu apa penghapusan aidon juga. Tadi kan penghapusan itu bisa terjadi di hukum syariat. Terus yang kedua, penghapusan terjadi di dalam ketentuan-ketentuan yang tampak di alam syahadah. Nah yang ketiga, penghapusan bisa juga terjadi fi waridatil qulubi, di dalam hal-hal yang mendatangkan hati. Di dalam hal mendatangkan hati as-sofiyati yang suci. Apapun saja waridat yang datang ke dalam hati orang yang suci itu juga bisa dihapus. Seperti apa misalnya? Fayatajalla maka tampak fi qalbil wali, di dalam hatinya seorang wali. Fi qalbil wali, di dalam hatinya seorang wali. Amrun apa sebuah perkara. Fayukhbiru maka mengabarkan sopo si wali. Bihi dengan amr. Summa yang sahohu kemudian menghapus pada amr.
Sumayan sakohu kemudian menghapus hu pada amar, hu pada perkara. Allahu Ta'ala siapa Allah Ta'ala. Wa yazharu dan menampakkan siapa Allah. Wa yazharu dan menampakkan siapa Allah khilafahu ing bedanya amar. Khilafahu ing bedanya amar. Wala yakdahu dan tidak mencemarkan. Wala yakdahu dan tidak mencemarkan opozalika demikian itu apa tadi yang sudah dikatakan wali tadi itu ternyata ketika dilakuin lagi udah gak berlaku gitu, udah dihapus sama Allah. Itu tidak mencederai fi wilayatihi di dalam kewaliannya seorang wali, fi wilayatihi di dalam kewaliannya seorang wali, wala rutbatihi dan tidak juga tingkatannya si wali, wala rutbati dan juga tidak tingkatannya seorang wali. Contoh misalnya apa? Yang ada semua tuh di kitab-kitab mujarobat, semua yang ada di kitab-kitab hikam, Manbausul Hikam, Samsul Ma'arif, Mujarobat Tairobi, termasuk semua yang ada di amalan-amalannya Abuya misalnya, semua itu kalau yang itu kan waridat datang. Kalau Anda membaca ini pada hari ini jam sekian, kemudian dibacanya sekian kali untuk urusan ini, maka akan terjadi nih. Dan terjadi bersama beliau. Lalu kemudian diumumin, dibilangin, barang siapa yang mau ini, maka lakukanlah ini. Baca ini sekian kali pada jam sekian pada hari ini. Kemudian Allah hapus. Udah ngamalin dia berulang-ulang, nggak juga terjawab gitu. Itu nasahnya Allah di dalam waridatul qulub tadi. Dan itu tidak mengurangi, mencederai kewaliannya seorang wali dan juga tingkatannya martabatnya seorang wali. Apa misalnya? Katanya Syekh Holil Bangkalan, udah baca Bani Hashim. Nanti jalan aja udah. Nanti lewat laut tuh, lewat nyebrangin Suramadu, udah baca Bani Hashim. Maka kemudian sama Abah Sepuh dibaca Bani Hashim. Lalu belum ada Suramadu kan dulu. Jadi jalan sampai Allahumma sholli ala Nabi Hashim itu jalan di atas. Nah, Anda sekarang ngelakuin itu. Gitu ya. Dan kemudian kecebur. Itu nggak mengurangi sedikit pun kewaliannya sih Mbak Holil. Kenapa? Karena tadi Allah punya hak untuk menasuh. Itulah kenapa semua ilmu-ilmu yang ada saat ini yang kita dapat ini, semuanya harus kita jeribahkan. Misalnya kita punya kitab nih, kitabnya Buya, Al-Hikmatul Kamilah. Itu kan semuanya amalan tuh. Belum tentu ada amal ini terwujud, belum tentu itu. Tapi kan harus kita jeribahin. Barangkali kita ini nggak terwujud, tapi ternyata sama orang lain ini terwujud. Maka kemudian ditajribahin. Kita nih ngamalin ini nggak terwujud misalnya. Kata Buya, kalau pengen bangun sesuatu, lagi ngebangun, lagi ngerenov, lagi ngebangun, baca Sallallahu Muhammad 1000 tiap hari. Kita udah baca Sallallahu Muhammad 1000, tapi nggak ada yang nyumbang beras, yang nyumbang pasir nggak ada, nyumbang semen nggak ada, ngangkrak aja di bangunan kita, gitu ya. Itu tidak mengurangi tadi itu. Tapi coba aja suruh siapa yang baca ini. Tolong dong nanti baca yang ini. Atau mungkin istri kita yang baca. Atau mungkin anak kita yang baca. Mungkin kita nih yang agak mempan. Anak kita yang mempan. Atau istri kita yang mempan. Maka semua amalan-amalan itu harus kita jeribahin. Nah, tajribah itu jangan sekali. Misalnya nih, yang kemarin saya kasih. Ini udah 2 bulan nih. Dompet anti kering. Dompet anti kosong. Dia dompetnya terus-terusan ada duitnya. Maka tulis 30 lam pada tanggal 7. Besok nih hari Selasa nih tanggal 7. Jadi di-update lagi tuh. Tulisannya lagi. Ya udah tulis saja. Nanti jangan kemudian ada 10. Saya udah nulis sebulan ini tapi kok dompet masih kosong ya. Lalu ada berhenti, bukan tajribah itu mah. Mana ada tajribah sekali kemudian ada jadi. Emang Anda pikir ini rokok ini jadi begini sekali doang uji cobanya? Ini kan ada master test namanya. Ada orang yang dirasakan, belum, ulang lagi, rasakan, dicek lagi. Oh
sudah jadi. Ini mau bikin rokok ini nggak bisa Anda sekali bikin tajribah. Dicoba lagi. Anda bikin kopi, nggak bisa Anda bikin kopi langsung aduk langsung kasih orang. Kan diaduk dulu, dia pernah diracik dulu, kemudian dicobain dulu sedikit. Kecuali Anda udah yakin banget takarannya, karena udah ahlinya. Kalau Anda udah ahlinya mah baru pakai tajribah. Tapi kan kalau masih Anda baru pertama bikin kopi atau jarang bikin kopi, jangan coba-coba Anda bikin kopi kemudian nggak dicobain dulu. Kan dicobain dulu sih. Kecuali Anda emang tukang bikin kopi. Bang Iwan nih, tukang bikin kopi, kagak perlu diginiin sama dia. Udah tahu kalau gelasnya sekian, maka ukuran kopinya sekian, ukuran gulanya sekian, airnya sekian. Nggak pakai tajribah. Itu baru bikin kopi. Bagaimana mau bikin dompet tidak? Tinggal nulis doang, kagak nyampe setengah jam. Tinggal nulis doang, kagak ada ruginya nulis ribuan. Hitung-hitung zikir. Nulis 30 lam, kemudian sama beberapa huruf, taruh di dompet. Besok nih tanggal 7 bikin lagi. Ternyata masih kosong juga, bikin aja lagi dah. Udah sampai 6 bulan belum juga bikin. Wah, tangan kita nggak asian mungkin ini. Suruh anak kita bikin, suruh istri kita yang bikin. Makanya bikinnya nggak sendiri. Anak kita suruh bikin, terus istri kita suruh bikin. Siapa nih yang nanti tajribah? Oh, ternyata istri kita yang tajribah. Udah dia yang suruh bikin terus. Gitu. Jangan sendirian bikin gituan mah. Makanya saya sering bilang sama teman-teman, Anda punya majelis taklim di rumah. Saudara kasih punya majelis taklim di Pinangka. Bikin kelompok itu, bikin tim. Bang Iwan KMA ada tim di sana. Bikin tim di sana. Siapa yang nanti tajribahin ini siapa nantinya? Kalau ternyata sudah ada gitu yang tajribahin, sudah bikin. Ternyata siapa nih? Usuk ternyata nih yang bisa bikin ini. Ya semuanya bikin, kita bikin Yusuf. Gitu. Itu namanya tajribah, gitu ya. Nah, kenapa? Mungkin sama Allah, sama dia itu dinaseh, tapi sama yang lain tidak dinaseh sama Allah. Kalau semuanya ini tidak dinaseh sama Allah, Masya Allah, bubar ini dunia ini. Bubar dunia. Contoh, kalau Anda sakit panas, maka ini tulis Rohmanun di piring. Tulis aja Rohmanun di piring, kemudian diguyurin air, dileburin sama airnya diminum. Itu hilang sakit panasnya tuh. Kalau semua orang bisa kayak begini, nggak bangkrut itu pabrik-pabrik itu. Pabrik obat nggak bangkrut apa? Kalau kemudian dokter semuanya nggak bangkrut apa? Itu kan menjaga kestabilitasan dunia kayak begitu. Kalau semua kita ini punya kemampuan telepati, atau kemudian kita punya kemampuan untuk video call dengan tangan kita begini, mau ketemu Imron, tinggal begini aja. Itu kan nggak ada teknologi komputer, tidak ada teknologi handphone, tidak ada teknologi, kan nggak ada. Dan dunia menjadi kacau, gitu. Dunia menjadi tidak moderat, dunia tidak menjadi tidak menjadi maju, tidak menjadi wasatun gitu. Itu sama aja kayak di dunia malaikat atau di dunia jin. Buat apa jin ada pesawat? Buat apa jin ada motor? Kalau semua kita bisa toyul ardi, melipat bumi, semua kita bisa toyul ardi, ya nggak usah ada motor kalau ngaji, tinggal ting nyampe di sini. Tapi kan kemudian tidak ada teknologi akhirnya. Akhirnya dunia menjadi tidak menjadi moderat, tidak menjadi Madinah. Kalau bahasa kita ingin Madinah, menjadi peradaban, menjadi dunia yang peradaban itu karena di situ ada teknologi, di situ ada keilmuan dan lain sebagainya. Gitu. Nah, tapi sama Allah ilmu-ilmu itu tidak dinaseh kepada beberapa orang. Segini banyaknya kita ini, masa ngamalin satu amalan kagak ada yang tembus sih? Kan mesti aja ada yang tembus. Siapa yang tembus nih? Dia kerjain lagi, tembus dia tembus lagi dia. Sudah spesialisasi dia terhadap itu. Ini pohonnya sama, tanahnya sama. Coba Anda tanam bareng-bareng segini banyaknya di tanah yang sama, di pohon yang sama. Apa semuanya tumbuh benar? Belum tentu. Meskipun tanahnya sama,
pohonnya sama. Kenapa? Karena tadi itu ada yang dinasah sama Allah, ada yang tidak dinasah sama Allah. Nah itu tadi pengertian tentang amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khobar. Nah yang ketiga tadi ini penghapusan di dalam waridat tadi itu, dalam waridat. Waqat yusaru dan kadang-kadang diisyaratkan. Waqat yusaru dan kadang-kadang diisyaratkan huna di sini penghapusan bin nasyi dengan penghapusan ila talwinil hadrati, bukan homroh itu. Hadrati ila hadrati ila talwinil hadrati, kepada aneka ragam kehadiran. Ila talwinil hadrati, kepada aneka ragam kehadiran. Kehadiran al azaliyat yang sebangsa azali. Bil furu'i, melalui cabang-cabang. Bil furu'i, melalui cabang-cabang. At-takwiniyati, yang sebangsa alam. At-takwiniyat, yang sebangsa alam. Fakana, maka adapun lafaz kana. Fakana, maka adapun kana, lafaz kana itu tusiru mengisyaratkan opo kana ila kanallahu, kepada kanallahu, ada siapa Allah. Jadi kana itu kana mengisyaratkan kepada kanallah. Wala syai'a, dan tidak ada sesuatu ma'ahu beserta Allah. Haitsula sakla, sekiranya tidak ada bentuk. Haitsula sakla, sekiranya tidak ada bentuk. Wala rosma, dan tidak ada sketsa. Wala rosma, dan tidak ada sketsa. Wa amsa, dan adapun lafaz amsa, sore hari. Wa asbaha, dan lafaz asbaha. Wa adha, dan lafaz adha ila talwiniha, kepada aneka ragam hadroh. Ila talwiniha, kepada aneka ragam hadroh. Bimururil falaki, melalui beredarnya benda langit. Bimururil falaki, melalui beredarnya benda langit. Fisobahi, di waktu pagi. Wal masai, dan waktu siang, waktu sore. Wal masai, dan waktu sore. Wal duha, dan waktu duha. Jadi amsa kalau sore hari berarti mataharinya ada di barat. Kalau pagi hari berarti mataharinya ada di timur. Itu kan beredarnya falak itu. Wa yusaru, dan diisyaratkan. Wa yusaru, dan diisyaratkan bizolla, dengan lafaz zolla. Bizolla, dengan lafaz zolla. Zolla wabat, zolla siang hari. Wabata, dan lafaz bata malam hari. Ila talwiniha, kepada aneka ragam hadroh. Ila talwiniha, kepada aneka ragam hadroh. Bimururil laili, melalui peredaran malam. Wanahari, dan siang. Wanahari, dan siang. Wabisoro, dan dengan lafaz soro. Wabisoro, dan dengan lafaz soro. Ini kan semua karena wahwa Tuhan nih. Soro, zola, bata, adha, amsa, itu kan. Wabisoro, dan dengan lafaz soro. Ila talwiniha, kepada aneka ragam hadroh. Bizuhuri, dengan penampakan. Bizuhuri, dengan penampakan. Wal butuni, dan dalam. Wal butuni, dan batin. Wal butuni, dan batin. Dan yang tidak tampak itu. Wabilaisa, dan dengan lafaz laisa. Wabilaisa, dan dengan lafaz laisa. Ila tanzihiha, kepada pensucian hadroh. Ila tanzihiha, kepada pensucian hadroh. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala. Laisa kamislihi syai'un. Laisa, tidaklah. Kamislihi, itu seperti umpamanya Allah. Syai'un, apa sesuatu. Syai'un, apa sesuatu. Wa bimazala wa akhwatuha, dan dengan lafaz mazala wa akhwatuha. Mazala, madama, ma infaka, ma fati'a, ma bariha, madama. Itu sama saja tuh. Mazala wa akhwatuha. Ila annahu, kepada bahwasanya Allah. Ila annahu, kepada bahwasanya Allah Ta'ala. Ila annahu, kepada bahwasanya Allah Ta'ala. Mazala, terus menerus. Mazala, terus menerus. Wa ma yazulu, dan tidak henti-henti. Wa ma yazulu, dan tidak henti-henti. Wa ma yahulu, dan tidak bergeser.
wa may yaqulu dan tidak bergeser amma dari sesuatu kana yang ada siapa Allah alaihi atas ma, karena yang ada siapa Allah alaihi atas ma. Allah senantiasa tidak henti-henti, tidak bergeser sedikit pun dari sesuatu yang adanya Allah. Allah mulia, semua orang sholat tidak bergeser dari kemuliaannya. Allah mulia, semua orang maksiat kepada Allah tidak bergeser terhadap kemuliaannya Allah. Fatagoyuru maka utawi perubahan. Fatagoyuru maka utawi perubahan alaihi atas Allah Ta'ala itu muhalun, hal yang mustahil. Muhalun adalah mustahil. Iku muhalun mustahil. Wabidama dan dengan lafaz dama ila dawami rububiyatihi kepada terus menerus sifat ketuhanan Allah. Ila dawami rububiyatihi kepada terus menerus sifat ketuhanannya Allah. Azalan, baik yang berupa azali, au abadan atau selamanya, itu menunjukkan kepada tadi itu aneka ragam hadrohnya Allah, karena wa ahwatuha tadi itu. Wa min sa'ni hazil af'ali dan itu dari karakteristik perbuatan-perbuatan ini. Wa min sa'ni hazil af'ali dan itu dari karakteristik perbuatan-perbuatan ini, fiil-fiil ini. Tadi kan kalau kemasukan kana apa karakteristiknya? Buatan sibul, isimnya menjadi naik, isimnya menjadi rofa, khobarnya menjadi nasroh. Itu kan karakteristiknya. Nah, antar fa'al isma, antar fa'a akan naik opo af'al al isma pada isim, al isma ing isim, wa ta'azzumihi wa tu'azzimuhu dan mengagungkan opo af'al, menjadi agung opo af'al, gitu ya. Hu pada al isma wa tujilluhu dan juga menjadi agung opo af'al, mengagungkan opo af'al, menjadi agung opo af'al hu pada al isma. Wa huwa dan hale utawi al isma itu allazi kana yang ada opo al isma itu mubtada al asyai, permulaannya berbagai macam. Contoh nih, contoh Zaidun Goniun, itu kan mubtada khobar. Zaidun utawi Zaid itu Goniun, orang yang kaya. Kemasukan kana, maka kemudian kana ini mengangkat namanya, mengangkat isim, mengangkat si Zaid ini menjadi agung nih Zaid, menjadikan kana Zaidun Gonian. Kalau Zaidun Gonian itu mah Zaid orang kaya. Tapi kalau sudah kana Zaidun Gonian, maka kana ini mengangkat, merofakkan namanya si Zaid. Zaid namanya menjadi keangkat. Nah, wa aslu zuhuriha dan asal penampakannya af'al, wa aslu zuhuriha dan asal penampakannya af'al, perbuatan-perbuatan, wa rafiha dan terangkatnya af'al, wa rafiha dan terangkatnya af'al lahu pada nama, lahu pada al-isma, lahu pada al-isma, lahu pada nama, dalalatuha petunjuknya al-af'al, ala talwinil asari atas aneka ragam penciptaan, ala talwinil asari atas aneka ragam penciptaan atau bekas-bekas, watanakulatil atwari dan peralihan putaran-putaran, watanakulatil atwari dan peralihan putaran-putaran. Fatadullu maka menunjukkan opo al-af'al, bizalika dengan demikian itu
ala azomatil wahidi, atas keagungan Allah yang Maha Esa, al-Qahari yang Maha memaksa, al-Qahari yang Maha memaksa. Wa tansibu, dan dapat menegakkan opo al-af'al, wa tansibu, dan dapat menegakkan opo al-af'al, al-khobaro pada kabar, al-khobaro pada kabar, allazi huwa yang utawi kabar, allazi huwa yang utawi kabar, khobar itu ibaratun menjadi ibarat, ibaratun menjadi tanda, menjadi ibarat, anil asari dari ciptaan, anil asari dari ciptaan, lijuryani ahkamil wahidi, lijuryani ahkamil wahidi, pada berlakunya hukum-hukum yang satu, hukum-hukum Allah yang Maha Esa, lijuryani ahkamil wahidi, kepada berlakunya hukum-hukum Allah yang Maha Esa, al-Qahari yang Maha memaksa, al-Qahari yang Maha memaksa. Jadi isimnya menjadi naik, kabarnya menjadi kokoh, kabarnya menjadi tegak. Jadi ya, Allahu ghaniyun, kita ada kabar. Kemasukan kana, maka Allahnya menjadi tinggi. Karena Allahu, Allah namanya menjadi tinggi, kemudian ghaniyannya menjadi tegak. Kabar tentang Allah yang maha kaya menjadi tegak. Ada Allahu, siapa Allah itu ghaniyan, zat yang maha tinggi, yang maha kaya, Jadi watan sibul khobar tadi. Jadi mubtada dan khobar kalau kemasukan karena wahwatuha, maka itu meninggikan namanya dan menancapkan, mengokohkan kabarnya. Wa amma inna wahwatuha wallahu a'lam bishawab. Insyaallah lanjutnya nanti inna wahwatuha dan zonantu wahwatuha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waqwana ya karim waqfirana ya rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nasta'udzika bima qara'na wa sami'na wa farjatuhu ila hajatina. Allahumma ja'alna wa ja'alna wa ta'ala min ahli ilmi wa min ahli khair wa la tajr wa ya min ahli syarr wa min ahli jahl bi haqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.